Agung maupun Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim. Sunarto, kau ini Ketua Mahkamah Agung, ditugaskan sebagai pengawas hakim dalam hal teknis yuridis. Artinya pertimbangan hakim maupun keputusan hakim adalah produk lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Jadi pernyataanmu barusan yang seakan memisahkan lembaga Mahkamah Agung dari kemandirian hakim dalam membuat pertimbangan dan keputusan adalah penyesatan yang berpotensi, membuat celah hakim-hakim menjadi pengkhianat hukum, dan seakan kau bisa lepas dari tanggung jawab. Enak aja kau. Jadi Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, hakim itu tidak boleh disanksi karena pertimbangannya. Woi Sunarto, yang tidak boleh itu mencampuri, bukan sanksi. Gini aja deh. Kalau ada pertimbangan dan putusan hakim menyebut tai itu makanan, apa kau telan itu tai? Dan apa tetap kau pelihara dan lindungi hakim itu? Di mana fungsi pengawasanmu hakim pengkhianat tidak diberi sanksi? Gila kau ya. Kalau faktanya demikian, maka Ketua Mahkamah Agung macam apa kau ini? Apa keagungan itu sama dengan kehinaan? Serius bertanya. Itu dilindungin oleh konvensi internasional, oleh Bangalore Principle, oleh Beijing Statement, dan konvensi-konvensi PBB terkait independensi kekuasaan kehakiman. Itu yang disebut dengan kemandirian. Kemandirian hakim yang dilindungi bukan kesesatannya. Paham kau, Sunarto? Kalau pola pikirmu demikian, tidak heran hakim pengkhianat Eko Arianto setelah berkhianat justru kau promosikan menjadi hakim tinggi. Asli tidak bisa dipercaya kau ini. Nggak boleh. Kalau pertimbangannya disalahkan bagaimana? Mengapa nggak boleh dipersalahkan? Karena ada upaya hukum. Tingkat pertama ke tingkat banding. Dari tingkat banding kasasi. Bahkan ada upaya hukum luar biasa lagi, yaitu peninjauan kembali. Itu namanya proses hukum lembaga peradilan yang tetap di dalamnya ada koreksi. Tahu tidak arti koreksi? Artinya ada yang salah dibenarkan oleh lembaga. Jadi hakim itu adalah bagian dari lembaga peradilan, bukan berdiri sendiri. Paham tidak kau Sunarto sampai sini? Itu yang pasal 15-nya. Dan pasal 16 ditegaskan juga dalam peraturan bersama itu, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran yang bersifat teknis yudisial. Di sini saja kau telah berbicara tidak sinkron dengan pernyataan awal. Semula berkata tidak boleh, kemudian berkata berwenang dengan menyertai pasal. Hei Sunarto, kau itu bicara berdasarkan selera atau berdasarkan perundang-undangan? Asal bunyi aja kau dalam membuat pengertian, pemainnya kau ini. Dan Komisi Yudisial tidak berwenang. Ini mau dibaca sama-sama biar paham. Tidak berwenang Komisi Yudisial untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang terkait dengan teknis yudisial. Itu diatur dalam pasal 16 Peraturan Bersama 02 tahun 2012 antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Nah kali ini kau benar bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang dalam hal teknis yuridis. Sebaliknya hanya sebatas kode etik dan perilaku hakim. Namun kau Sunarto tetap saja tidak becus. Karena fungsi pengawasanmu tidak efektif sehingga diduga kau ini pemelihara dan pelindung hakim pengkhianat Pancasila. Kalau Komisi Yudisial akan melakukan meriksa dugaan pelanggaran yang bersifat teknis yudisial, harus bekerja sama dengan Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan bersama. Mengapa? Kekeliruan-kekeliruan hakim yang terkait dengan teknis yudisial itu tidak bisa dirubah oleh hakim itu sendiri. Walaupun hakimnya disanksi bagaimanapun, hakim itu tidak bisa merubah putusan yang telah diucapkan dan telah ditandatanganinya. Siapa yang harus merubah putusan? Adalah pengadilan yang lebih tinggi. Kalau hal merubah putusan melalui peradilan lebih tinggi ini, tidak perlu kau ajarkan karena semua sudah tahu. Tetapi terkait sanksi itu tetap berlaku dan kau Sunarto, jangan asal bunyi yang berpotensi hakim, seakan boleh berbuat dusta dan berkhianat kepada dasar-dasar negara. Sehingga semua putusan hakim itu ada asas, prinsip di dunia internasional, di negara manapun, itu apa yang disebut dengan pro veritate habetur. Putusan hakim harus selalu dianggap benar, sampai dibatalkan oleh putusan hakim lain yang lebih tinggi. Anda ini kalau bicara jangan ambil bagian permukaannya saja. Sebutkan dong bahwa pendekatan hukum Indonesia itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kebenaran yang berdasar bukan tanpa dasar, sehingga hakim bisa semaunya bermanuver pakai otak mafia, memperjualbelikan putusan. Kau Sunarto, apakah masih ingat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri ini? Jadi wujudkanlah kebenaran berdasarkan dasar negara Indonesia, bukan yang lain. Apalagi berani pakai otak mafia, maka kau akan dipastikan akan dinepalkan layaknya pengkhianat negara.
Jaga teladanmu, wahai Sunarto, Ketua Mahkamah Agung. Kami rakyat mengawasi dan siap melawan jika kau main-main.